Saham pertama akan saya analisa adalah saham PTPP. Saham PTPP hari Jumat kemarin turun 0,55% ke harga 910. Bisa kita lihat di grafik. Dalam beberapa minggu ini memang PTPP trennya mulai bergerak downtrend kembali. Padahal sebelumnya sempat bangkit dari downtrend, berhasil break garis EMA 50-150, tapi mencoba untuk break harga 1050, gagal break dan terus bergerak turun. Jadi saat ini PTPP kembali turun di bawah garis EMA 50-150 dan garis EMA 50 yang sebelumnya berpotongan saat ini kembali turun dan berpotongan dengan garis EMA 150. Dan sebelumnya jika kita lihat minggu lalu PTPP sempat kembali menyentuh harga 875 yang sebelumnya merupakan support dan beberapa kali menahan penurunan dari saham ini dan berhasil rebound kembali. Setelah berhasil rebound bisa kita lihat PTPP hari Jumat kemarin kembali turun mengetes support di harga 900. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 960 sudah berubah menjadi resisten kembali. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak sideways. Dan kemarin ada pemberitaan bahwa PTPP dan LG CNS tekan kontrak Smart City di IKN atau Ibu Kota Negara, adopsi teknologi Korea Selatan. Jadi ada kerjasama untuk proyek di IKN karena kita tahu memang BUMN Konstruksi mendapatkan berkah dari IKN karena mendapatkan beberapa proyek. Untuk PTPP bisa kita lihat tercatat menggenggam 4 proyek IKN senilai 1,5 triliun dan masih dalam proses tender untuk sejumlah proyek lainnya. Jadi secara grafik memang PTPP sudah mulai melemah, tapi saat ini berada di sekitar supportnya. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin terlihat masih ada akumulasi dan asing terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk PTPP apabila teman-teman mau coba entry, saya juga masih bisa pantau, bisa tunggu di sekitar harga 900. Apabila harga 900 masih kuat bertahan, menurut saya masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Jadi bisa manfaatkan kesempatannya untuk entry di sekitar harga 900 apabila masih bisa bertahan dengan target jangka pendek di 930 sampai 950 atau di sekitar garis EMA 50. Karena selalu ingat, apabila berhasil rebound tapi gagal naik kembali di atas kedua garis EMA ini, PTPP trennya juga masih belum bergerak uptrend. Jadi masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Karena sama seperti posisi ini, bisa kita lihat berhasil rebound, mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, bergerak turun. Berhasil break garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150, gagal break, juga masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi bisa kita manfaatkan untuk swing trade dengan buy on support dan take profit apabila gagal break dari resisten yang ada atau resisten kuat saat ini di garis EMA 50 150. Sekarang Wika bisa kita lihat satu minggu terakhir ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sama sebelumnya juga Wika mulai reversal trend dari downtrend ke uptrend, tapi mencoba untuk break harga 1100. Wika masih gagal break dan sama mulai bergerak turun dan bergerak downtrend kembali. Dan satu minggu ini terlihat Wika mulai sideways dan rebound dari support di sekitar harga 920. Jadi pada saat turun mengetes harga 920, Wika masih bisa bertahan dan saat ini mencoba untuk rebound dari downtrendnya. Tapi jika kita perhatikan, garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 995 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1005. Dan di tengah-tengah masih ada resisten psikologis di harga 1000. Jadi saat ini untuk Wika juga bisa kita pantau karena garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya turun saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat Wika naik 1%, terlihat ada akumulasi, sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi satu minggu terakhir jika kita lihat asing mulai masuk kembali mengakumulasi saham Wika. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Wika minggu depan masih ada potensi untuk mencoba naik dengan target terdekat di sekitar harga 980 sampai garis EMA 50. Tapi ingat secara tren ini masih belum bagus walaupun ada potensi untuk rebound, ini hanya rebound sementara. Selama belum berhasil break garis EMA 50 150 juga sama Wika trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati apabila teman-teman beli di sekitar harga 920, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Wika minggu depan berbalik arah. Apalagi hari Jumat kemarin ini
Dow Jones masih bergerak turun 2% lebih, sehingga bisa saja hari Senin depan ada potensi untuk IHSG pada awal pembukaan bergerak turun. Jadi Wika juga masih ada potensi untuk bergerak turun dan saham-saham lain juga. Jadi tetap harus hati-hati. Dan kesempatan ini menurut saya adalah kesempatan kita untuk cari saham-saham bagus yang secara tren masih oke dan tunggu di sekitar support kuatnya. Sekarang ADI hari Jumat kemarin turun 0,68% ke angka 735. Dan pergerakannya bisa kita lihat hampir mirip semua. Sebelumnya bergerak uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150, tapi untuk ADI mencoba untuk break harga 850 beberapa kali, gagal break. Saat ini juga sama, sudah turun di bawah garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan, 1 minggu terakhir ini sempat turun mengetas harga 700 dan mulai rebound kembali. Jadi jika kita perhatikan beberapa kali, harga 700 bisa menahan penurunan dari saham ADI. Setelah berhasil rebound, ADI mencoba untuk naik di atas harga 750, beberapa kali juga mencoba untuk naik, ternyata gagal break, dan saat ini kembali mulai melemah. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Untuk ADI bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin ada distribusi, asing juga masih distribusi saham ADI ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ADI potensinya masih akan sideways minggu depan dan ada potensi kembali turun mengetes support di harga 700. Jadi apabila teman-teman mau entry, paling aman menurut saya ada tunggu di sekitar harga 700 ini. Apabila ADI masih bisa bertahan dan rebound dari support 700, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Apabila berhasil rebound dari 700 dengan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 750. Karena sama ADI juga secara tren masih bergerak downtrend. Dan hati-hati apabila harga 700 terlewati, ADI berpotensi kembali turun ke 650. Jadi apabila harga 700 terlewati sebaiknya jangan entry dulu. Untuk WSKT bisa kita lihat sama pergerakannya, tapi WSKT bedanya belum sempat break garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah mulai bergerak uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150, WSKT malah beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break dan juga kembali bergerak downtrend. Dan terlihat saat ini masih kuat berada di atas support psikologisnya di harga 500. Jadi setiap kali beberapa kali mencoba untuk turun di bawah harga 500, WSKT masih bisa bertahan saat ini. Dan hari Jumat kemarin turun 0,98% ke harga 505. Dan garis MACD saat ini terlihat mulai bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan penurunan ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, asing juga melakukan sedikit distribusi. Jadi WSKT menurut saya tetap harus hati-hati karena ada distribusi besar dan saat ini mencoba untuk turun di bawah support psikologisnya. Apabila support ini terlewati, maka harga 500 akan berubah menjadi resisten kuatnya dan WSKT berpotensi untuk lanjut turun menuju support yang sebelumnya sempat disentuh di sekitar harga 485. Jadi untuk WSKT, menurut saya tetap harus hati-hati. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa tunggu di harga 500. Tapi apabila ternyata support 500 terlewati, harus pertimbangkan untuk cut loss. Karena bisa kita lihat secara tren WSKT juga lebih jelek dari teman-temannya. Dan terlihat ada distribusi besar pada hari Jumat kemarin. Jadi potensi untuk lanjut turun menurut saya juga masih besar. Jadi untuk WSKT bisa coba entry jika harga 500 apabila berhasil bertahan dengan target jangka pendek menurut saya di 520. Sampai garis EMA 50 di 535. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.